Saudara-saudari terkasih, tadi malam kita merayakan kelahiran Yesus Al-Masih, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya misa di panutan, dalam perarakan bayi Yesus ke Gua. Diiringi begitu banyak anak-anak, ada 50-an anak mengiringi bayi Yesus. Mereka langsung duduk. Dan selama misa ternyata mereka dapat nikmat, tidak ribut. Nah, kita bersyukur anak-anak bisa merayakan dengan sukacita dan penuh kegembiraan, ambil bagian dalam liturgi gereja. Nah, pagi ini Yesaya menegaskan, lihat penyelamatmu datang. Lihat penyelamatmu datang. Lalu Yesaya meneguhkan, menghibur hati umat. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payah ada bersama-sama dengan Dia dan berjalan di hadapannya. Kita dalam sinode Gereja Universal juga diajak berjalan bersama. Berjalan bersama Tuhan di hadapannya untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan dengan hati bersih. Orang-orang tebusan Tuhan, bangsa kudus. Bagaimana dengan kita? Kita telah mempersiapkan diri dan menyambut kedatangan Tuhan secara khusus dengan bertobat. Tapi ketika disiapkan waktu untuk bertobat, umat yang datang hanya sedikit. Apakah ini mewakili umat? Nah, apakah ini mewakili umat? Ya tidak, karena itu pengakuan pribadi. Absolusi diberikan secara pribadi kepada pribadi itu. Tetapi umat yang bertobat itu membantu perkembangan gereja, membantu perkembangan umat dalam pengudusan jemaat. Ambil bagian dalam kekudusan gereja yang kudus. Nah, sehingga kita semua tetap menjadi gereja kudus, Katolik dan Apostolik. Kita telah diselamatkan oleh kerahiman Allah, karena kerahiman Allah dan kasih karunia serta juru selamat kita telah nyata kepada kita manusia. Kita telah lahir kembali dengan merayakan kelahiran Yesus. Kita telah diperbarui oleh Roh Kudus dan kita telah bersatu dengan Yesus Kristus dalam pembaptisan. Itu semua adalah karunia Allah demi keselamatan kita yang kita rayakan hari ini. Yesus yang adalah firman Allah. Pada awalnya katakan Ia sebagai firman Allah, sabda Allah. Sabda Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama kita, menemani kita, menyertainya kita, dan menghantar kita untuk berjalan bersamanya kepada Allah Bapa. Hari ini kita mengenangkan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat.
Itulah tanda cinta kasih Allah kepada kita manusia, bahwa Allah punya rencana keselamatan bagi manusia dalam putranya Yesus Al-Masih yang kudus dari Allah. Karena Allah begitu mencintai kita manusia, maka kita diminta untuk mempersiapkan diri kita agar layak menjadi tempat kelahirannya, layak menjadi tempat kedatangannya. Kita telah menjadi suci dan kudus karena telah menyucikan dan menguduskan diri sebelumnya dengan bertobat. Kita telah lahir menjadi manusia baru, menjalani hidup baru sebagai putra-putri Allah yang suci dan kudus. Hidup sebagai hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah, artinya kita tunduk, takluk, taat kepada Allah. Hidup sebagai saudara satu sama lain, sebagai sahabat bagi semua, dengan menerima perbedaan atas dasar saling menghargai dan menghormati. Kita berjalan bersama dengan semua orang untuk mencari kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan, supaya terciptalah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebagaimana para gembala setelah melihat bayi Yesus dan mengalami kelahiran dalam dirinya, maka kembalilah mereka sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini menjadi tugas perutusan kita semua. Setelah mengalami kelahiran dalam semangat roh, kita wartakan, kita bagikan kegembiraan lewat tindakan dan perbuatan kita sebagai orang yang percaya dan berpengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kita lihat di sana terpampang tulisan, lalu pulanglah mereka melalui jalan lain. Siapa mereka? Raja-raja dari timur, para Majus. Mereka mencari dengan pertolongan bintang di langit. Karena bingung kemudian tanya kepada Herodes, di mana sang raja itu lahir. Ditunjukkan oleh Herodes di sana, di tanah Yudea. Dan mereka mencari dan bertemu. Tetapi setelah bertemu, mereka dibisiki oleh malaikat Tuhan supaya jangan kembali ke Herodes, tetapi mencari jalan lain supaya tidak kembali ke Herodes sebagai lambang orang jahat. Nah, akhirnya mereka pulang ke negerinya dengan sukacita. Nah, kita juga pada hari ini setelah merayakan kelahiran Yesus, kita berjumpa dengan Yesus. Nah, kita diharapkan memiliki semangat yang baru, memiliki cara jalan lain untuk mencapai kesejahteraan, mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan. Juga dalam pastoral gereja, semoga dicari jalan-jalan lain supaya umat atau gereja terus berkembang, bersatu sebagai umat gereja rukun kuyup, dan tetap berjalan menuju Allah Bapa. Dan juga dalam keluarga-keluarga, di mana keluarga-keluarga kita menemui permasalahan, persoalan,
kita berusaha mau mencari cara lain, jarak lain untuk menyelesaikannya. Sehingga keluarga kita tetap bersatu, rukun, guyup, bahagia, sejahtera. Tapi tetap berjalan menuju Allah Bapa dalam bimbingan Yesus Kristus. Nah, sehingga kita sungguh-sungguh menemukan perkembangan yang sempurna. Menemukan Allah yang menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Kita diajak untuk menemukan cara jalan lain untuk mencapai kebahagiaan. Dalam surat Gembala ditekankan bahwa setelah menghadapi pandemi COVID itu, segala kehidupan menjadi susah. Nah, kita sebagai gereja diajak untuk menemukan cara jalan lain untuk lepas dari penderitaan ini dan menemukan kebahagiaan, menemukan kesejahteraan kembali. Saudara-saudara kasih, kita harus terus berusaha menjalani hidup ini dengan kekuatan rahmat Allah. Terus menyebarkan terang Yesus dan jadi saksi hidup dalam segala kesulitan dan kegembiraan hidup ini, supaya rahmat Allah tampak bagi semua orang. Kita terus melakukan kebaikan demi kedamaian dan kesejahteraan hidup manusia. Kesetiaan, ketekunan, kegembiraan dalam menghadapi permasalahan, itulah saksi hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan kita. Dengan kelahiran Yesus Al-Masih, Sang Juru Selamat, kita juga hendaknya lahir menjadi manusia baru, memiliki semangat baru, memiliki cara jalan baru untuk menghadapi permasalahan yang ada dan tetap berjalan dengan semangat untuk sampai kepada Allah. Semoga hidup kita disegarkan kembali oleh kelahiran Yesus Sang Juru Selamat untuk menjalani hidup ini dengan patuh, setia, taat kepada kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mengalami damai sejahtera selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.